kenapa mercusuar dunia dipilihkan di khususnya di tanah Jawa secara umum yang Nusantara. Jawa atau Nusantara itu adalah pusat kekuatan energi yang ada di bumi. Terjadinya gunung tertua di Jawa itu di Gunung Lawu. Gunung Lawu itu gunung purba. Itu gunung pertama meletus di bumi ini. Gunung di alasan kenapa Indonesia atau Nusantara ini menjadi pusat mercusuar dunia. Apa alasannya, Mas? Indikasinya apa yang mengindikasikan? Kalau saya loh, kalau perspektif saya pribadi loh, ketika kemudian dunia itu resesi, ya kan, mulai sekarang kan udah kelihatan nih disuruh numpuk stok pangan dan lain sebagainya begitu. Nah hal itu bagi saya tidak akan pernah terjadi di Indonesia, karena memang Indonesia itu sumber pangan yang luar biasa. Disitulah kemudian titik kebangkitan kita nanti, persoalan sumber pangan itu kalau saya. Barangkali Mas Dinus ada pandangan lain apa kira-kira? Nah, kalau saya membacanya ya, yang mengindikasikan kenapa mercusuar dunia dipilihkan di khususnya di tanah Jawa secara umum yang Nusantara. Kan semuanya itu ono sebabnya, nggak mungkin toh. Jadi Jawa atau Nusantara itu adalah pusat kekuatan energi yang ada di bumi. Kalau saya melihat secara lampau, terjadinya gunung tertua di Jawa itu di Gunung Lawu. Jadi kalau ada Gunung Lawu itu adalah kejatuhan pemindahan gunung Himalaya menjadi Semeru. Kalau menurut saya enggak, dengan apa yang saya lihat tuh. Karena indikasinya gini, jadi kita kalau bermain imajinasi dan bermain karena gini, kalau kesalahan selalu diyakini terus menerus akhirnya menjadi suatu kebenaran gitu loh. Akhirnya kita terjerumus pada ketidakbenaran itu juga. Nah, kenapa saya mengatakan Gunung Lawu? Nah, ciri-ciri gunung usianya tua itu apa, dan gunung yang muda itu bagaimana? Kan gitu. Gunung tua itu indikasinya dia pasti akan membatu. Misalkan di Gunung Purba di Jogja, Gunung Purba itu, Gunung Lawu itu gunung purba. Itu gunung pertama meletus di bumi ini, Gunung Lawu. Makanya di pewayangan atau di sejarah itu Batara Siwa, Dewa Siwa, Batara Guru itu pertama menginjak di bumi itu di Pulau Jawa yang di Gunung Lawu. Artinya apa? Kan Siwa kan manifestasi dari magma. Pertama meletus itu loh, Mas. Nah, kenapa gunung itu terjadi membentuk seperti gunung? Karena apa? Itu karena tekanan suhu udara. Siwa kan istrinya adalah Sati atau Dewi Uma kan. Nah, terjadinya penekanan secara terus menerus, bumi itu naik, akhirnya menjadi tumbukan ya kayak udun ini loh, Mas. Udun ini tekan terus sama itu nanah itu kan, akhirnya membentuk gunung, akhirnya pecah. Itu tubuh kita tuh ya
Waduh, anak udune ini mergo nek bumi ya kuwi yang gitu loh. Nah, makanya di kisah wayang itu Bathara Guru pertama kali menginjak bumi itu di Gunung Lawu, makanya dia mendirikan kerajaan namanya Wukir Mahindra. Wukir itu adalah artinya gunung, bahasa Sanskerta ya. Mahindra itu diambil dari kata Maha dan Hendra. Maksudnya Maha itu adalah dewa yang agung. Maha itu adalah paling terbesar lah ya. Hendra itu adalah artinya dewa yang agung. Jadi rajanya para dewa. Makanya dibilang kerajaan Wukir Mahindra. Kan gitu. Nah, itu Mas Indra. Indra itu artinya dewa yang agung. Dewa Wisnu. Nah, ciri-ciri gunung yang purba itu banyak bebatuan, terdapat banyak bebatuan yang keras. Jadi pengerasan tanah yang membatu dan vulkanis yang membatu, dan di situ banyak kandungan emasnya juga. Karena purbakala dari vulkanis itu akan menjadi bentuk berintang, berlian, emas, dan itu canggung. Dan kondisi gunung yang membatu pasti kondisi mata airnya itu luar biasa, kandungan airnya itu luar biasa, dan gitu. Dan indikasi yang lain, manusia pertama di Nusantara bahkan dunia di mana? Satu, di Nusantara khususnya Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, Anthropus itu manusia, Paleo itu tua, Javanicus itu Jawa. Artinya manusia besar tua, manusia tua besar yang ukuran besar di Jawa. Ditemukan di mana? Di Sangiran, di pinggir Bengawan Solo, kaki Gunung Lawu. Dan di Gunung Lawu mengindikasikan banyak manusia ditemukan purbakala. Risto, itu indikasi yang sudah menjadi fakta, bukan mitos. Enek wujute. Ya. Terbukti. Nah, itu Meganthropus itu sudah ada dari 2,5 juta tahun yang lalu. Kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Pithecan itu artinya kera. Anthropus itu manusia kera. Mojokertensis, Mojokerto. Nah, ketemunya adalah di kaki gunung Penanggungan. Penanggungan itu gunung purba. Itu bukan keceran dari itu juga. Dan gitu. Ketiga, Pithecanthropus soloensis. Nah, Pithecanthropus soloensis itulah ya yang ketemu ning Sangiran meneh. Iya kan? Pithecan itu kera, Anthropus itu manusia, Soloensis Solo kaki Gunung Lawu. Itu indikasi yang fakta, bukan cerita yang karena kepentingan mungkin dulu ada sesuatu kepentingan kecemburuan karena tanah Jawa itu dan Nusantara bagaikan surga. Rasa duweni akhirnya memutarbalikkan suatu sejarah yang akhirnya orang Jawa sendiri kehilangan sejarahnya. Nah, terus Pithecanthropus erectus ditemukan di daerah Trine Ngawi bagian barat di pesisir Bengawan Solo di kaki gunung Lawu lagi. Kan gitu. Kenapa harus situ? Kan gitu. Karena ada kaitannya dengan
Batara Guru mendirikan Ukir Mahendra, kerajaan pertama di Pulau Jawa. Juga artinya itu pertama meletus di Pulau Jawa. Kan itu. Kan Batara Guru manifestasi dari dewane magma. Kan itu meletus pertama, makanya gunung. Terus Homo wajakensis. Homo wajakensis, Homo itu adalah manusia artinya. Wajakensis daerah Wajak Tulungagung. Tulungagung ini kaki gunung apa, Mas? Tulungagung kaki gunung apa? Gak hafal gitu. Wilis. Gunung Wilis. Wilis sih. Heeh. Gunung gunung. Jadi Homo wajakensis itu ditemukan di daerah Wajak di kaki gunung Wilis di Tulungagung. Itu juga Gunung Purba. Kan itu. Kedua, Homo floresiensis ditemukan di Nusa Tenggara Barat. Iya teman. Nah dulu kan Jawa sampai NTB, NTT, Bali itu kan satu daratan. Iya toh. Satu daratan dulu. Satu daratan dulu. Belum terpecah-pecah. Jadi nek misalkan Gunung Himalaya ini dilempar ke Jawa biar Jawa itu tidak guling. Kamu kok di band iki dadi sak darat. Guling piye? Logikanya wong zaman dulu Pulau Jawa itu belum terpisah kok. Sama Kalimantan we gandeng kok. Tidak hidup menyendiri loh. Mulanya tidak hidup menyendiri. Kok dibilang guling itu guling dari mana? Nah, zaman dulu itu Pulau Jawa sampai NTB sampai Lombok, Bali, Sumatera itu gandeng. Logikanya emang kalau Pulau Jawa guling berarti terpisah dari daratan lain. Iya, kan gitu loh. Terus yang ketujuh Homo soloensis, Solo meneh, Solo lagi. Homo soloensis ditemukan di daerah Sangiran lagi. Dan gitu. Dan Meganthropus paleojavanicus itu sebenarnya pemakhluk atau manusia besar yang menghuni pertama di dunia. Bukan hanya Jawa, tapi dunia. Wujudnya enek, Mas. Itu belum hewannya loh, bukan tidak hanya manusia, belum hewannya. Karena hewan sama manusia lebih duluan hewan. Dulu ukurannya besar-besar. Kalau India itu sudah pencampuran ras Jawa dengan ras Afrika. Jadi ras Afrika itu, jadi Afrika ada imigrasi zaman dulu kan berpindah-pindah tempat kalau zaman Purba itu tadi. Karena dulu satu daratan. Dari ras Jawa ketemu dengan ras Afrika. Jadi India. Jadi India ras Jawa iki sik Jawa, Mas. Jadi orang wong Jawa turunan wong India iki diwale. Emang India ditemukan fosil. Itu imigrasi. Makanya kan India ini kayak rupa-rupa Afrika karo Asia. Iya toh? Ras Jawa itu Asia Tenggara. Makanya sampai sekarang mana-mana gempa, ya ada banjir, 3 gunungnya aman-aman aja tuh. Iya kan? Iya. Aman-aman aja tuh. Lawu, Wilis,
Penanggungan aman-aman saja, karena ini gunung yang terpercaya, gunung tertua, gunung Penanggungan, banyak situsnya. Karena dulu tahu kenapa kok dibikin banyak situs di Penanggungan, karena dulu ini gunung yang mempunyai energi yang kuat, ibarat leluhur yang paling tua, yang dituakan daripada gunung-gunung lainnya. Gunung Lawu juga, Gunung Wilis ya baik-baik aja, iya kan? Iya. Karena kondisinya sudah tua, itu sudah tidak sudah agresif, tidak keaktifannya itu tidak begitu aktif kan gitu loh. Makanya untuk mengindikasikan gunung yang masih muda itu masih melakukan aktivitas seperti mengeluarkan magma kan gitu. Mengeluarkan magma itu mengidentifikasi dalam gunung itu masih muda. Masih muda. Kalau yang sudah tua, dia sudah menjadi purbakala membatu. Di Gunung Lawu masih ada kawahnya, tapi nggak kecil banget. Tapi kondisinya kalau gunung purba rata-rata, kandungan airnya lebih banyak. Kembali 3 gunung tadi ya, Oke. Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Penanggungan. Makanya 3 gunung itu sakral, dan sampai sekarang itu gunung itu baik-baik saja kan gitu kan. Di mana-mana guncangan 3 gunung itu aman-aman saja ya. Jadi itu nanti saya ngasih saran itu mau dipercaya atau enggak itu silahkan, itu saran dari saya. Oke. Suatu kejadian nanti Gimana? kalau ada bencana guru-guru besar alam yang tidak jauh dari Lawu, Penanggungan dan Wilis itu banyak selamatnya. Banyak Mas? Selamatnya Banyak yang selamat. tidak jauh-jauh dari Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Penanggungan kan gitu. Itu saran saya loh. Percaya silahkan, enggak juga silahkan, saya hanya ngasih saran gitu. Panoraman. Nah itu makanya orang-orang di sekeliling Lawu, Wilis itu pribadinya baik-baik orangnya. Betul. Iya kan? Penanggungan banyak kan orang-orangnya budayanya masih kuat. Iya benar. Hindunya juga masih ada, Buddha Hindunya masih ada, Hindunya masih ada, Adat istiadatnya terjaga. kampung Hindu pun ada, di Wilis ada, Penanggungan ada, Lawu ada dan gitu, sama Bromo Tengger. Tapi kalau kondisi alam ya itu tadi paling aman, terutama di bagian utaranya gitu loh. Utara gunungnya Utara gunung. paling utama. Kalau saran saya seperti itu, karena di daerah-daerah itu akan banyak selamatnya. Di saran ya Mas ya. Saya pernah apa-apa, percaya apa-apa. Bebas soalnya. Terus karena kenapa? Semua akan dikembalikan pada awalnya dulu. Manusia dan purbakala itu terbentuk dari mana dan akan dikembalikan pada tempatnya. Itu loh. Makanya dibilang Indonesia khususnya Pulau Jawa akan menjadi mercusuar dunia. Ya itu loh Mas. Mergane itu tadi Gunung Lawu itu adalah pusatnya. Wilis dan Penanggungan.